warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagan Cikin Sanugi, NPM 10120116. Saya Muhammad Hani Paripiansa, NPM 101201115. Saya Siti Durohmah, NPM 10120103. Saya Yesti Widinita, NPM 101201208. Saya Fajar Utami, NPM 101201141. Kami dari kelas C5 Manajemen SBS Teknik Bandung akan memaparkan materi tentang analisis rasio laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan soal, perlu kita ketahui bahwa rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva dengan total utang jangka pendek. Ingat teman-teman, likuid di sini yaitu untuk membayar utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini sebenarnya ada banyak, tapi yang lebih populer cuma ada 3. Di antaranya current ratio atau rasio lancar, ada quick ratio atau rasio cepat, dan yang terakhir ada cash ratio atau rasio kas. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rumusnya sudah pasti ya teman-teman, yaitu aktiva lancar per utang lancar. Nah, kita aplikasikan sedikit ke dalam bentuk soal. Jadi contoh aktivanya itu kita ambil 100.000 dan utang lancarnya 100.000 juga. Maka 100 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, kalau misalkan perusahaan ini tutup, maka aktiva lancarnya itu akan dipakai untuk hutang lancarnya, yaitu sebesar Rp100.000. Jadi perusahaan ini masih aman nih teman-teman. Tapi lebih bagus lagi ketika aktiva lancarnya itu lebih besar dari hutang lancarnya. Kita ambil contoh, aktiva lancarnya itu 600.000, sedangkan hutang lancarnya itu adalah 100.000, maka 600 dibagi 100.000 adalah 600. Nah, jika perusahaan ini tutup atau bangkrut, dia mampu untuk membayar utang jangka pendeknya. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat ini hampir sama rumusnya dengan rasio lancar. Namun, yang membedakannya di sini adalah ketika aktiva lancarnya itu harus dikurangi dulu persediaan, baru dibagi utang lancarnya. Hasil dari rasio ini mungkin sedikit lebih kecil dibandingkan rasio lancar. Selanjutnya yaitu kas rasio atau rasio kas. Hal ini akan jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan rasio sebelumnya, dikarenakan rasio ini hanya mengandalkan kasnya saja. Tentunya rumusnya itu adalah kas per utang lancar. Oke teman-teman, di sini kita mulai masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah diketahui data berdasarkan data di dalam neraca sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk menghitung rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung terlebih dahulu aktiva lancarnya. Nah, untuk mengetahui aktiva, di sini kita harus menjumlahkan kas, piutang dagang, piutang lain-lain, persediaan, dan perlengkapan usaha. Ketika semua sudah dijumlahkan, kita akan memperoleh hasil dari aktiva lancarnya. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah hutang lancarnya. Nah, kita akan jumlahkan dari mulai hutang dagang, hutang bank, dan hutang lain-lain. Maka setelah menjumlahkannya akan memperoleh hasil. Setelah itu, kita akan mulai memasuki mengerjakan poin A, yaitu rasio lancar. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Kita masukkan nominal yang telah kita peroleh tadi. Masing-masing rumusnya itu adalah
aktiva lancar per utang lancarnya. Ketika kita sudah memperoleh hasilnya, di sini artinya adalah setiap satu hutang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Yang selanjutnya kita mengerjakan rasio cepat. Seperti biasa, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, lalu masukkan nominal yang telah kita peroleh tadi. Setelah dijumlahkan dan kita memperoleh hasilnya, maka di sini artinya adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap satu hutang lancar dengan 3,48 aktiva lancar yang liquid. Dan yang terakhir, kita akan menghitung rasio kas, yaitu kas dibagi hutang lancar. Dapat diketahui bahwa kas di sini terdapat 50 juta dan hutang lancarnya yaitu 45 juta. Maka 50 juta dibagi 45 juta itu memperoleh hasil 1,1. Di sini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap satu hutang lancar dengan 1,1 kas perusahaan. Selesailah pemaparan yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Namun, bila mana teman-teman masih bingung mengenai rasio likuiditas ini, teman-teman bisa komen chat atau tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Utami dari kelas C5 dengan NPM 101200141. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rasio manajemen aset. Pengertian dari rasio manajemen aset adalah, menurut Brigham dan Hobson, rasio aktivitas atau rasio manajemen aset atau aset manajemen rasio adalah suatu ukuran untuk melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset, tentu saja dalam rangka untuk meraih manfaat ekonomis. Analisis rasio manajemen aset. Data-data laporan keuangan dapat digunakan untuk memahami penyebab suatu perusahaan memiliki kinerja seperti zaman sekarang dan memprediksi arah yang akan dituju. Fungsi dan manfaat laporan keuangan sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan dapat menunjukkan dan digunakan oleh satu, manajemen perusahaan untuk memperbaiki kinerja. Yang kedua adalah kreditur untuk mengevaluasi kemungkinan tertagihnya pinjaman. Dan yang ketiga ada pemegang saham untuk memprediksi laba, dividen, serta harga saham. Jika perusahaan memiliki banyak aset, maka biaya modalnya terlalu tinggi dan labanya akan tertekan. Di pihak lain, jika aset terlalu rendah, penjualan akan menguntungkan akan hilang, menurut para ahli. Selanjutnya adalah contoh-contoh rasio manajemen aset, yaitu ada 4. Yang pertama adalah rasio perputaran, yang kedua adalah jumlah hari penjualan, yang ketiga ada rasio perputaran aset tetap, dan yang terakhir ada rasio perputaran aset total. Yang pertama adalah rasio perputaran persediaan. Rumusnya adalah rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Rata-rata industrinya adalah 10,9. Ini adalah contoh analisis rasio perputaran persediaan. Berdasarkan data-data dari contoh laporan neraca perusahaan di samping, maka kita menghitung inventory turnover ratio adalah sebagai berikut. $3.000 dibagi $615 sama dengan 4,9. Rata-rata industri adalah sebesar 10,9. Gambaran sederhananya adalah setiap barang dalam persediaan perusahaan tersebut yang terjual dan diganti kembali atau berputar sebanyak 4,9 kali per tahun.
Yang kedua ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Rumusnya adalah utang dibagi rata-rata penjualan per hari. Rata-rata industrinya adalah 36 hari. Rasio jumlah hari penjualan belum tertagih. Average collection period ratio adalah rasio manajemen aset yang digunakan untuk melayan piutang usaha. Rasio aset manajemen ini dihitung dengan membagi piutang usaha dengan hari penjualan rata-rata yang untuk mencari beberapa hari penjualan terikat dalam piutang usaha. Rasio jumlah hari penjualan belum tertagih mencerminkan lamanya waktu rata-rata perusahaan untuk menunggu setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. Perhitungannya adalah piutang dibagi buka kurung penjualan tahunan dibagi 365 buka kurung tutup kurung. Piutangnya adalah $375 dibagi penjualan tahunan $3.000 dan dibagi 365 sama dengan $3.775 dibagi $8.219 sama dengan 46 hari. Rata-rata industrinya adalah 36 hari. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan tidak melunasi tagihannya. Yang ketiga ada perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap bersih. Rata-rata industrinya adalah 2,8. Fixed asset turnover ratio adalah rasio aset manajemen untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rasio ini menghitung rasio penjualan terhadap aset tetap bersih. Dan bila menggunakan contoh laporan keuangan perusahaan TBK di atas, maka akan diperoleh rasio perputaran aset tetap sebesar $3.000 dibagi $1.000 sama dengan 3 kali. Rata-rata industrinya adalah 3,8. Jadi, berdasarkan angka di atas, rasio perputaran aset tetap perusahaan berada di atas rata-rata industri. Ini menunjukkan perusahaan paling tidak menggunakan aset tetapnya seintensif perusahaan lain di dalam industri. Dan yang terakhir ada rasio perputaran aset total. Rumusnya adalah penjualan dibagi aset total. Rata-rata industrinya adalah 1,8. Penjelasannya adalah rasio manajemen aset atau aset manajemen rasio. Yang terakhir adalah rasio perputaran aset total atau total asset turnover ratio. Total asset turnover ratio adalah rasio manajemen untuk mengukur perputaran seluruh aset perusahaan dan dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Sehingga bila dituliskan dalam rumus persamaan total aset turnover ratio adalah sebagai berikut. Tato sama dengan penjualan dibagi total aset, yaitu $3.000 dibagi $2.000 sama dengan 1,5. Rata-rata industri adalah 1,8. Dari contoh di atas, sedikit lebih rendah dari rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak menghasilkan cukup penjualan jika melihat jumlah total asetnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga dividen. Rasio nilai pasar digunakan untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu. Melalui rasio nilai pasar ini, kita akan memahami pemikiran investor atas kinerja perusahaan. Rasio nilai pasar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share, menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin besar EPS, maka semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham. Rumus untuk EPS adalah laba bersih pemegang saham dibagi jumlah saham yang beredar. Yang kedua adalah rasio harga laba atau price earning ratio, yaitu seberapa banyak investor bersedia untuk membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Rumusnya adalah
harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham. Yang ketiga adalah rasio pasar per buku atau price to book value ratio, yaitu berapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tambahan kekayaan yang akan dinikmati oleh pemilik perusahaan. Rumusnya adalah harga pasar per saham dibagi harga per lembar saham. Yang keempat adalah rasio pendapatan dividen atau dividen yield ratio, yaitu sebagian besar dari total return yang akan diperoleh oleh investor. Rumusnya adalah dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham. Yang kelima adalah rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio, yaitu melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor, sedangkan bagian yang lain tidak dibagikan tetapi akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Rumusnya adalah dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Untuk memahami lebih lanjut, kita mempunyai contoh soal mengenai rasio nilai pasar. PT Mario pada tahun 2005 membayar dividen sebesar 30 miliar 240 juta. Laba bersih yang diperoleh adalah 185 miliar 552 juta 884 ribu. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham beredar adalah 756 juta lembar saham. Nilai buku per saham adalah 756 miliar dan harga saham Mario di pasar adalah 1.500. Langkah pertama yang harus dicari adalah mencari DPS atau dividen per share atau per saham, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Dengan rumus DPS sama dengan jumlah dividen yang dibayarkan dibagi jumlah lembar saham. Untuk menghitung DPS berarti 30 miliar 240 juta dibagi dengan 756 juta, hasilnya adalah 40. Untuk mengetahui EPS, kita ketahui rumusnya adalah laba bersih pemegang saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 185 miliar dibagi 756 juta, hasilnya adalah 245. Kemudian untuk mencari DPR, kita ketahui rumusnya adalah dividen per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham dikali dengan 100%. Berarti 40 dibagi 245 dikali 100%, hasilnya adalah 16,32%. Kemudian untuk mencari PER adalah harga pasar per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham, yaitu 1.500 dibagi 245 sama dengan 61 kali. Kemudian untuk mencari PBV adalah harga pasar per saham dibagi harga per lembar saham, yaitu 1.500 dibagi 1.000 sama dengan 1,5. Mengapa 1.000? Dari mana 1.000? 1.000 adalah dari 756 miliar dibagi 756 juta, hasilnya adalah 1.000. Kemudian untuk mencari DER, kita ketahui rumusnya adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga per lembar saham, yaitu 40 dibagi 1.500, hasilnya adalah 2,6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngesti Dwi Junita Sabatin dengan NPM 101201228. Selanjutnya saya akan membahas rasio manajemen utang pada analisis laporan keuangan. Rasio utang atau debt ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Nah, dalam arti tertentu, debt ratio ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajibannya dari aset yang dimilikinya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung rasio manajemen utang? Kita lanjut ke pembahasan soal. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah pembahasan soal. Dengan yang pertama saya ingin membahas rasio modal dengan aktiva, dan yang soal kedua saya akan membahas rasio modal terhadap likuiditas. Kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu dengan soal jika perusahaan ABC memiliki neraca sebagai berikut. Yang pertama adalah ada saham sebesar 420 juta, kemudian ada laba ditahan sebesar 145 juta, ada
ada kas sebesar 25 juta, piutang dagang sebesar 75 juta, barang dagangan sebesar 200 juta, ada biaya mesin 250 juta, biaya bangunan 350 juta, biaya tanah 100 juta, dan obligasi sebesar 180 juta. Yang ditanyakan adalah, maka berapakah solvabilitas perusahaan memakai rasio modal dengan aktiva? Kita harus ketahui dulu, yang pertama adalah rumusnya, rumus dari rasio modal dengan aktiva. Rumus dari rasio modal dengan aktiva itu adalah modal sendiri dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Karena di soal belum diketahui berapa modal sendirinya, maka kita harus mencari modal sendirinya terlebih dahulu. Nah, modal sendiri itu saham ditambah dengan laba ditahan, yaitu 420 juta ditambah 145 juta sama dengan 565 juta. Kemudian kita harus mencari total aktivanya. Nah, total aktiva itu kas ditambah dengan piutang dagang, ditambah dengan barang dagangan, ditambah dengan biaya mesin, kemudian ditambah dengan biaya bangunan, dan ditambah dengan biaya tanah, yaitu 25 juta, ditambah 75 juta, ditambah 200 juta, ditambah 250 juta, ditambah 350 juta, dan ditambah 100 juta, sama dengan 1 miliar. Lalu kita, karena keduanya sudah ada, langsung kita masuk ke rumusnya. Rumus rasio modal dengan aktiva. Rumusnya sendiri adalah modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Berarti 565 juta dibagi dengan 1 miliar dikali 100%. Hasilnya adalah 56,5%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi kewajibannya dengan aset yang dimilikinya. Kenapa? Karena angka ini berada di atas rata-rata industrinya. Lalu kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Di sini saya sudah menyajikan yang kedua adalah perusahaan DIF memiliki total aktiva sebesar 8 juta. Hutang lancarnya sebesar 15 juta dan hutang jangka panjangnya sebesar 23 juta. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Sebelumnya kita harus mencari dulu supaya agar gampang dihitungnya ya. Berarti yang diketahui dari soal adalah ada total aktivanya sebesar 8 juta. Dan untuk total hutangnya kita jumlahkan saja hutang lancar dengan hutang jangka panjangnya, yaitu 15 juta ditambah dengan 23 juta sama dengan 38 juta. Nah, lalu kita langsung masuk ke rumus rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nah, berarti 38 juta dibagi 8 juta dikali 100% sama dengan hasilnya adalah 47,5%. Nah, pada perusahaan DIF ini pun berarti sudah bisa melunasi kewajibannya dengan total aset yang dimilikinya. Karena angka 47,5% ini angka ini sudah berada di atas rata-rata industri, karena rata-rata industri rasio terhadap ekuitas ini adalah sebesar 34,5%. Berarti perusahaan DIF sudah mampu melunasi kewajibannya dengan total aset yang dimilikinya. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Oke, yang pertama di sini ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin operasi. Margin operasi adalah salah satu dari beberapa faktor yang digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Margin operasi menunjukkan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya seberapa baik organisasi itu dikelola dan apa risikonya berinvestasi di dalam perusahaan. Untuk rumusnya, margin operasi adalah
pendapatan operasi dibagi pendapatan lalu dikali 100%. Nah, ini untuk contoh soal margin operasi. Dalam laporan laba rugi tahun 2020, perusahaan tembakau DKS mencatat bahwa total pendapatan mencapai 12 miliar rupiah. Pendapatan operasional belum pajak 4,5 miliar setelah dikurangi seluruh biaya operasional sebesar 800 juta. Berapa margin operasionalnya? Nah, untuk penyelesaian tersebut diselesaikan dengan cara 4 miliar 500 juta dibagi 12 miliar 500 juta lalu dikali 100% dan hasilnya sama dengan 36%. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam hasilnya margin operasi sebesar 36% mampu dihasilkan oleh perusahaan tembakau DKS. Nilai tersebut lebih rendah dari margin rata-rata perusahaan. Artinya perusahaan memiliki margin operasi yang kurang baik dan perlu ditingkatkan. Untuk yang kedua ada margin laba. Rasio ini yang mengatur besarnya laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi margin laba, maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Untuk contoh soalnya seperti berikut. PT Indofood CBP pada laporan keuangan ICBP 31 Desember 2019 diketahui laba tahun berjalan sebesar 5.360.209 dan total penjualan sebesar 42.296.703. Dengan demikian rasio margin laba bersih ICBP yaitu kita masukkan ke dalam rumus 5.360.29.000 dibagi dengan 42.296.703 lalu dikali dengan 100% dan hasilnya 12,7%. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan nilai 12,7 dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik dalam menghasilkan laba. Hal ini karena rasio profit margin perusahaan selama tahun 2019 berada di atas rata-rata industri. Pengembalian atas total aset. Pengembalian atas total aset atau return on total asset atau bisa disebut dengan ROE adalah rasio laba bersih terhadap total aset. Dengan rumusnya laba neto per total aset dikali 100%. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017, laba bersih atau net income PT Waskita Karya Persero adalah 1,13 triliun, sedangkan total asetnya ialah sebanyak 61,433 triliun. Nah, berapakah ROE atau return on asset, tingkat pengembalian aset pada PT Waskita Karya Persero? Nah, untuk menjawab soal tersebut kita bagikan 1.713 dibagi dengan 61,433 triliun dikali 100% dan hasilnya adalah 2,79%. Nah,
Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan pengembalian atas total aset diketahui bahwa nilai 2,79 berada di bawah rata-rata industri. Ini menandakan bahwa perusahaan belum menggunakan serta memanfaatkan asetnya secara menguntungkan. Yang keempat ada pengembalian atas ekuitas saham biasa atau bisa disebut dengan return on equity, bisa disebut juga dengan ROE, merupakan rasio yang berguna untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. ROE ini termasuk dalam rasio profitabilitas jika dilihat dari neraca. Untuk rumusnya sebagai berikut: laba neto dibagi dengan ekuitas saham biasa dikali 100%. Contoh soalnya sebagai berikut. Para pemegang saham perusahaan PT GP Indah memiliki total ekuitas sebesar 900 juta rupiah dan memiliki laba bersih sebesar 625 juta rupiah. Untuk mengetahui jumlah ROE maka bisa mendapatkannya dengan cara membagi laba bersih dan dengan total ekuitas sebagai penjelasan berikutnya. Kita bagikan 625 juta rupiah dibagi dengan 900.000 juta rupiah dikali dengan 100%, hasilnya 69,4%. Dan sebagai kesimpulan, jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, ROE PT GP Indah adalah 69,4% atau 0,49. Ini menandakan bahwa perusahaan tersebut cukup efektif untuk menggunakan pendapatan karena angka tersebut mendekati 1. Jika suatu perusahaan memiliki ROE mendekati 0, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut tidak efektif berhasil dalam mendapatkan pendapatan. Yang kelima ada pengembalian modal investasi. Rasio profitabilitas dari uang yang diinvestasikan ke perusahaan bisa dihitung dengan membagi laba bersih dengan total modal yang diinvestasikan, dinyatakan sebagai persentase. Rasio yang tinggi dan berkelanjutan adalah lebih diinginkan. ROI sama dengan EBIT per modal yang diinvestasikan total dikali 100%. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Perusahaan maju bersama melakukan investasi sebesar 500 juta rupiah kepada sebuah usaha berjualan produk kendaraan. Perusahaan maju bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan. Dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Untuk ROI-nya kita hitung. Yang pertama kita kurangi dulu 600 juta dikurangi 500 juta, lalu dibagikan dengan 500 juta, lalu dikali dengan 100% dan hasilnya 20%. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan nilai 20%. Angka ini berada di atas rata-rata industri dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik dalam menghasilkan laba. Hal ini karena perusahaan dapat mengembalikan modal yang sudah diinvestasikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.